Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama taslima. Amma ba'du, kaum muslimin jamaah sholat isya, juga jamaah pengajian di Masjid An-Nur yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah. Kalimat Alhamdulillahirabbil alamin, jamaah, kalimat yang hendaknya kita camkan baik-baik. Makanya kita banyak disunahkan untuk mengucapkan alhamdulillah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang maha terpuji, karena Dia taala selalu berbuat baik. Berbuat baik kepada seluruh para hamba-hambanya. Walaupun Dia ta'ala sang pencipta, walaupun Dia ta'ala sang raja, malikinas, raja seluruh manusia, tapi Dia ta'ala tidak pernah mendolimi seorang pun sedikit pun. Bahkan setiap orang, setiap hamba, setiap manusia dan seluruhnya selalu mendapatkan belas kasihan, mendapatkan banyak rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya setiap kita dari awal ditanamkan kalimat yang jujur, yang kita harus ucapkan dan kita pahami dan kita perhatikan dengan baik, yaitu alhamdulillahi rabbil alamin. Kita harus bisa memuji-muji Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai pernah manusia kepada Dia ta'ala mempunyai prasangka yang negatif, atau berpaling atau cuek dari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia ta'ala zat yang sang penguasa, malikinas, namun demikian Dia selalu maha terpuji, selalu berbuat baik kepada seluruh hamba-hambanya. Maka jamaah, pada pertemuan kita di malam hari ini kita akan membahas firman-firman Allah, membahas petunjuk dari Allah yang lurus, yang temanya atau yang isinya akan kita bahas malam ini jamaah, yaitu tentang 4 hal atau 5 hal. 1, jalan kemenangan. Jadi Dia ta'ala telah memberikan untuk kita para hambanya sebaik-baik jalan untuk bisa menang, sebaik-baik jalan bisa menang. Jadi tidak ada suatu kemenangan tanpa jalan. Kita aja nggak bisa pulang tanpa jalan, gitu sama. Ini kalau ada jamaahnya yang bisa pulang tanpa jalan, nggak usah ngaji, nggak apa-apa kayaknya. Sudah lulus. Nggih. Dah pulang aja Bapak lulus ya. Karena bisa pulang tanpa jalan, itu orang yang hebat gitu. Pulang luar biasa ya gitu. Ya saya bisa digendong, itu namanya pulang dengan jalan digendong namanya, ya itu namanya pulang dengan jalan digendong namanya. Ya di jamaah apapun harus pakai jalan.
Nah, apalagi menuju kemenangan, pasti harus pakai jalan. Dan alhamdulillah ya kita kaji, Dia Ta'ala pencipta kita yang maha pemurah memberikan jalan untuk para hambanya agar bisa menang, agar bisa bahagia, agar bisa beruntung, bisa selamat dari bahaya dan meraih apa yang menjadi kebaikan baginya. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu cara menjalani. Karena bagaimanapun yang namanya jalan itu ya harus dijalani. Ada jalannya tapi nggak dijalani ya nggak sampai. Bagaimana ada jalannya tapi nggak dijalani ya nggak sampai jamaah. Kita harus memang menemukan jalannya dan bisa menempuh, ya, bisa meniti, bisa menjalani. Yang ketiga, kaum muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah, juga yang akan kita bahas nanti insyaallah taala, yaitu ciri kemenangan. Ciri kemenangan. Jadi bagaimana endingnya, bagaimana finishnya, ya kan? Bagaimana akibat akhirnya. Karena biasa sesuatu itu dilihat benar dan salahnya, bagus dan tidaknya itu bisa dilihat dari akhirnya, ya, dari endingnya, ya, dari bagaimana akibat akhirnya, bagaimana finishingnya, ya, kan gitu. Itu cara yang kita termasuk cara untuk menilai, untuk melihat ini bagaimana benar nggak selama ini jalannya, prosesnya, tahapan di dalam menempuh dan menitinya. Itu yang ketiga jamaah. Lalu yang keempat, kaum muslimin jamaah berbahagia rahimani wa rahimakumullah, yaitu yang keempat sedikit menyebutkan rambu-rambu jalan jamaah, rambu-rambu jalan. Jadi yang pertama tadi apa? Allah Ta'ala memberikan jalan, ya kan, menuju kemenangan. Yang kedua, yang keempat, ini kita bahas, Dia Ta'ala memberikan rambu-rambunya, memberikan petunjuk-petunjuknya agar manusia menemukan jalannya itu. Nah, gitu sama itu nanti ya, kalau demikian kita bahas rambu-rambunya, rambu-rambu yang diberikan oleh Allah, rambu-rambu yang gamblang, yang jelas, yang dengan rambu-rambu itu diharapkan manusia menemukan jalan yang Allah sediakan agar mereka bisa menang bila mereka mau meniti, mau menempuh dengan baik. Jamaah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, itu yang keempat. Mungkin empat itu bila ada waktu nanti yang kelima insya Allah menyusul. Kaum muslimin jamaah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, pertama kita mengambil napas dulu jemaah, ya toh. Kira-kira nanti jalannya menanjak, berat, atau kira-kira kita bisa? Yeah. Kita berprasangka yang baik ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jemaah. Dia Ta'ala Maha Pemurah. Dia Ta'ala zat yang pengasih dan penyayang. Dia Ta'ala zat yang tidak membutuhkan kita para hambanya, tetapi kitalah yang membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap waktu dan tempat. Nah, kita optimis, pasti sebetulnya kalau kita tahu jalannya adalah mudah ya jamaah. Hanya kita butuh tahu. Jangan sampai tidak tahu, karena semudah-mudah apapun kalau nggak tahu ya nggak sampai. Nah, karena nggak tahu ya kan, karena nggak tahu jalannya gimana. Jalannya gampang, lo nggak tahu ya malah menggok ya loh. Malah belok, nggak menempuh jalan tersebut. Nah, kita harus tahu jalan itu jemaah.
Kaum muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah, ibaratnya kayak orang jalan aja lah. Itu kan semua orang bisa itu. Terus bisa melaku, insya Allah bisa. Tapi nek ngantuk kan ya. Ternyata, kok neng IGD, oh baru aku mau ngantuk ya. Baru sadar mau ngantuk, baik kok neng IGD. Ternyata kecelakaan karena ngantuk. Karena ngantuk. Ini contoh gampang, tapi kalau ditinggal ngantuk ya orang paham itu kan. Nggak paham juga. Gampang kalau nggak diperhatikan, ya akhirnya nggak dimengerti. Karena orang nggak perhatian. Diberi kemudahan oleh Allah. Ada jalan kemudahan untuk menang. Allah sediakan. Tapi kalau nggak kita perhatikan, kita kalau nggak peduli, ya jamaah, ternyata malah luput, ya. Luput, ya, akhirnya nggak sampai, nggak ketemu jalan tersebut. Ya, kaum muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita mulai jamaah membahas 4 hal itu. Ringkasnya jamaah 4 hal itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di Al-Quran. Misalnya terkumpul di dalam surat 23. Surat nomor 23, Mas, namanya surat apa? 1 Al-Fatihah, 2 Al-Baqarah, 3 Ali Imran, 4 An-Nisa, ya toh? 5 Al-Maidah, 6 Al-An'am, terus 7 Al-A'raf, 8 Al-Anfal, 9 At-Taubah, 10 Yunus. Ya kamu apa 11? 11 apa? 11. Apa 11? Hud. 12 Yusuf. Ya, nanti sampai nomor 23 apa? Al-Mu'minun, ya. Disebutkan di surat Al-Mu'minun, nggih, kaum muslimin jamaah berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Di surah Al-Mu'minun dari awal surat, dari awal surat dan seterusnya. Ya, jadi kemampuan kita sampai ayat berapa membahas poin-poin tadi insyaallah taala. Pertama jamaah ayat 1. Ayat 1 firman-Nya Allah tabaraka wa ta'ala di surah Al-Mu'minun, yaitu qad aflahal mu'minun. Apa jamaah? Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang mukminun, orang-orang yang beriman. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Kaum muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka ayat pertama ini menerangkan kepada kita bahwasanya jalan keberuntungan, jalan jadi orang yang bisa selamat dari apa yang dikhawatirkan dan bisa sukses meraih apa yang membahagiakan kehidupannya, itu jalannya adalah menjadi orang yang mukmin. Menjadi orang yang mukmin, jadi orang yang beriman. Beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriman kepada keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriman bahwa kitab Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Quran wahyunya adalah kitab yang menunjukkan jalan kita. Beriman kepada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama, nama jalannya adalah beriman. Jalan beriman ini kira-kira mudah atau berat jemaah? Ya, kita katakan mungkin berat, tapi sebetulnya tidak ada yang lebih ringan dari itu. Nah, sama.
untuk berhasil, untuk beruntung, seberat-berat apapun iman, yang jelas tidak ada jalan keberuntungan dan kemenangan yang lebih ringan daripada beriman. Tidak ada yang lebih ringan. Itu udah paling ringan karena Dia Ta'ala adalah Ar-Rahman, Maha Pemurah, memberikan kepada para hambanya jalan untuk kemenangan. Itu jalan yang paling memungkinkan, yaitu ya beriman itu. Memang iman tidak mudah, tapi tidak ada yang lebih mudah. Jadi kita jangan ngenyang, itu jangan nawar. Mbok yo yang lebih mudah lagi. Nggak ada, kita harus ngikuti ini. Mengikuti jalan beriman, jamaah. Kita ikut jalan ini. Tidak ada yang lebih mudah daripada itu. Ya, kaum muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita ambil kiasan jamaah, kita ambil kiasan ya gitu. Kira-kira kalau kita boleh ke suatu showroom atau ke suatu dealer atau ke suatu swalayan gitu jemaah, kita di sana dicukupi kebutuhannya, terus nanti waktu di kasir tidak bayar, tetapi cuma titip pesan, terima kasih, sampaikan kepercayaan kami kepada pemilik toko. Nanti kalau kami dipesan supaya barang yang saya ambil ini untuk kebaikan, saya siap menggunakan untuk kebaikan, tidak akan salah pakai. Kira-kira kita mau nggak jamaah? Gelem ora mas? Hah? Gelem ora? Gelem ya, kan gur kon rono butuhmu apa njipu, engko ning kasir gur nulis terima kasih. Terima kasih, sampaikan terima kasih kami ini mengakui kebaikan pemilik toko kok menyediakan apa yang kami butuhkan, dan kami tidak suruh bayar, cuma disuruh besok meminta lagi gitu. Ya kan itu, suruh minta lagi ke situ gitu kalau butuh apa-apa. Yang penting apa yang diambil hanya digunakan untuk kebaikan, tidak salah pakai. Kersomboten. Mudah kan seharusnya kan? Itu jamaah sebetulnya. Itu makna beriman sebetulnya. Kita itu semua kebutuhannya kan dipenuhi oleh Allah. Ya kan? Kebutuhan kamu yang pertama apa? Hidup ini, hidup. Butuhnya apa? Sehat. Dikasih. Ya toh? Dikasih. Butuh waktu longgar, dikasih. Ya toh? Dikasih. Kau butuh menginjak tanah, dibuatkan bumi yang kokoh. Ya toh? Kau butuh bernapas, dikasih udara yang disedot nurut. Coba nek udaranya itu disedot melayu piye coba Pak? Itu kan sudah dicukupi oleh Dia Ta'ala. Kita tidak bisa tanpa bernapas, tanpa menghirup udara. Udara disediakan dan udara disedot nurut kan itu, gitu Pak. Padahal ini udara kan hebat sekali. Nah agak melayu nggawa seng iso mabur, gitu. Nah kon nggawa mendung sing bergumpal-gumpal kuat mboten? Kuat, gitu. Sampai-sampai kuatnya orang kuat banget terus sabar. Buktinya apa? Buktinya mendung kono petenge, udane iki ora gumpalan gitu. Tetap percikan, ditahan terus yo kalih oleh awan. Oleh apa? Oleh udara itu kan. Oleh angin itu ditahan terus. Berarti kan akhirnya rasa dan sabar dalam kekuatannya itu ya Mas, kan begitu gitu. Ning kenapa nek disedot nurut coba? Nek ngono nurut iki coba dingeneke malah mlayu piye coba. Nah, itu jamaah itu makanya itu kita harus kita mengerti, kemudian alhamdulillah
lillah. Itu alhamdulillah, Allah itu maha kuasa. Manusia ini lemah, tetapi Allah tidak pernah mempermainkan manusia, membuat udara yang disedot melayu gitu. Enggak, tapi dibikinkan udara yang disedot nurut. Maka Allah maha terpuji. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, pencipta, pengatur, penguasa alam semesta, bersama kekuasaannya yang tak terkalahkan. Dia selalu berbuat baik kepada setiap hambanya. Tak ada seorang hamba pun didolimi sedikit pun. Nah, jamaah kita kepadanya suruh beriman. Loh jamaah, suruh beriman. Berimanlah jamaah. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala, beriman kepada wahyunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jalannya namanya. Jalannya adalah menjadi orang yang beriman. Ya kaum muslimin jamaah berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Makanya kita harus hayati, sebetulnya sepele, tetapi kita harus tahu, ya kan jamaah, itu jalannya beriman. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala jalannya untuk beruntung, dan Allah memfirmankannya dengan kata pasti, qad aflaha, gitu. Qad aflaha, sungguh-sungguh beruntung. Itu qad aflahal mu'minun, sungguh-sungguh beruntung orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di jamaah menika menawi untuk pembahasan nomor 1, yaitu jalan kemenangan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu nama jalannya jamaah. Apa nama jalannya? Iman. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu nama jalannya. Ini jalannya jamaah, jalannya bagus sekali. Karena ini bisa menghantarkan kepada kemenangan dari manapun manusia berada, gitu. Dari manapun bisa, dari Gayam yo iso, dari Wonogiri yo iso, dimanapun dia berada, di milenium berapapun, tempuh jalan iman akan sampai kepada kemenangan, akan qad aflaha itu. Ya, yang kedua kaum muslimin jamaah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, cara menjalani ya. Yang kedua cara menjalani, cara menempuh jalan tersebut. Cara menempuh jalan tersebut, bagaimana cara menjalaninya? Karena jangan sampai kita ini ketemu jalannya malah tidak dilaksanakan, gitu. Malah parkir kendaraan yang dalan yo malah ganggu yo gitu. Ya malah dikoke kendaraan tok terus diparkir ra ditumpaki gitu. Menempuh jalannya kan jangan sampai gitu. Kalau ketemu yo kene wong masih wae parkir gitu nek parkiran, nek ketemu agak ditokke terus dinaiki untuk menempuh jalan. Caranya menempuh jamaah, cara menjalaninya diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di lanjutnya ayat surah Al-Mu'minun ayat 2 sampai ayat 9 ya, sama itu ayat 2 sampai ayat 9. Di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita cara menjalaninya, cara menempuhnya. Yang pertama jamaah, cara menempuhnya, cara menempuh jalan iman kaum muslimin rahimani wa jalan iman, beriman kepada Allah, beriman kepada keesaan Allah sebagai pencipta. Dia Ta'ala pencipta yang esa, pencipta yang tanpa membutuhkan bantuan, gitu. Pencipta yang esa, pencipta yang tanpa membutuhkan bantuan, menciptakan kita tanpa bantuan orang tua kita.
menciptakan anak-anak kita tanpa membutuhkan bantuan kita. Kita Mas, gak ada putra pinten jenengan. Sekawan. Sing damel sinten niku anake jenengan? Non? Allah dengan perane anu bantu bagian apa? Jenengan membantu bagian apa? Orang bantu, gitu. Orang bantu, sampai orang bantu blas, tidak dibutuhkan bantuan Anda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi itu anak-anak Anda murni pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai orang bantu butuhnya anak 5 lanang kabeh, sing kae 6 wedok kabeh. Lah nggih, padahal siji lanang. Sik nduk ya Mbak ya, sesuk sik nduk sesuk Bu ya, sesuk siji wedok ya. Lanang meneh. Besok nah wedok ya. Lanang meneh. Tekan 6 lanang terus. Berarti orang gawe sampeyan itu, orang gawe. Nah, nggih. Itu memang yang menciptakan adalah Allah Ta'ala, dan kita tidak boleh merasa membantu. Kita nggak boleh merasa membantu. Allah nggak butuh bantuan kita. Nggak butuh bantuan kita sama sekali, jemaah. Kita itu walaupun punya istri kan, kita beribadah kepada Allah, gitu. Kita kan beribadah Allah, orang membantu untuk punya anak, nih beribadah menyembah Allah, pengen punya istri yang soleh, yang soli, yang solihah, kan gitu toh, kan begitu. Demikian kita begitu niatnya kan tidak membantu Allah. Kita ingin mensucikan diri kita. Itu kita mensucikan diri kita. Jadi Dia Ta'ala menciptakan kita dan semua yang ada tanpa sekutu, tanpa serikat. Itu kita imani. Dia Ta'ala Maha Esa. Esa dalam menciptakan tanpa bantuan, juga Esa sebagai satu-satunya sesembahan. Maka kita harus beribadah kepada Allah tanpa menserikatkan Allah, sebagaimana Allah menciptakan alam semesta tanpa membutuhkan bantuan siapapun, bantuan modal maupun bantuan tenaga, tidak membutuhkan bantuan mereka sama sekali. Kalaupun Jibril disuruh menurunkan wahyu, itu bukan Allah butuh bantuan Jibril, tapi Allah memuliakan Jibril. Allah mencintai Jibril, karena siapapun yang dicintai diberi amanah. Diberi amanah, diberi amanah. Itu tanda dicintai. Ini orang tahu dikai kepercayaan jenenge orang dicintai, ya sing ora dicintai masuk aku ora kayak amanah blas gitu kan. Namanya kamu enggak dicintai olehnya, maka enggak pernah diberi amanah. Kalau Jibril dicintai, sangat dicintai, maka amanahnya paling agung. Napa? Menghidupkan hati dengan cara menurunkan wahyu, gitu. Mikail mulia menghidupkan tumbuh-tumbuhan, menghidupkan bumi, menurunkan hujan, gitu. Israfil juga mulia, menghidupkan manusia di hari kiamat, meniup sangkakala. Itu namanya al-malaikatul muqarrabun, karena memang diberi tugas-tugas yang mulia. Juga sama jamaah kita disuruh sholat, gitu kan, disuruh ibadah, suruh berdoa, menyembah Allah. Itu berarti kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita diberi amanah, diberi kepercayaan untuk kita lakukan. Maka jamaah, ketika kita akan membahas nomor 2, ya, nomor 2 ini cara menempuh jalan iman. Itu kita harus tangkap, kita pahami, kita dicintai oleh Allah, maka diberi amanah untuk menempuh jalan beriman. Ya. Yang pertama apa sama jalannya?
Yang pertama Allah firmankan di situ, lanjutnya ayat, yaitu qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Satu, caranya menjalani apa jamaah? Sholat dengan khusyuk. Itu cara menjalani iman, itu adalah buktinya dia imannya bagus, imannya kuat, imannya benar, dia itu menegakkan sholat. Dan dia menegakkan sholat dengan khasyi'un, khusyuk. Hatinya hadir. Ya, hatinya hadir. Hatinya hadir mengagungkan Allah. Anggota badannya tenang. Anggota badannya tenang, termasuk lisannya tenang gitu. Hanya anak-anak itu belum hadir, hatinya belum khusyuk. Kenapa? Lisannya sih gojek wae. Takbiratul ihram sih gojek, itu berarti urung pas gitu. Emang cek anak gitu. Itu cek anak sama, cek anak. Wis lisane rame, tangane jawil kancane, sikile ono wae. Itu namanya tidak khusyuk ya. Itu tidak khusyuk. Nah, orang yang khusyuk anggota badannya tenang. Tenang melaksanakan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hatinya jadi hadir, walaupun hatinya nggak ada yang tahu selain dia dan Allah, tetap dia tenang. Hatinya tenang, tidak banyak gerakan memikir yang jauh-jauh, ya sama. Nggak mikir yang macam-macam, tapi mikirnya sholat. Itu hatinya memikirnya sholat, memikirkan bacaan sholat yang dia baca, sama memikirkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Sami Allah liman hamidah, Allah mendengar apa yang kita ucapkan. Maka kita membaca doa dengan khusyuk, Allah mendengar apa yang kita ucapkan. Allahumma firli, itu kan, Allahumma firli warhamni wajaburni warfa'ni, kita sungguh-sungguh mengucapkannya, didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jamaah, nomor satu cara menjalani adalah kita ini sholat jamaah. Jadi kita pun dibikin oleh Allah bisa sholat gitu, semuanya bisa sholat. Dan untuk sholat nggak perlu banyak persiapan gitu. Jangan sampai kita karpe sik turun sik engko ke yang masjid bablas. Ya, itu jangan sampai gitu. Nah, jangan sampai gitu. Mikir gini, sholat kira nggawa apa-apa, wong mau wae nggawa 20 kilo kuat kok. Saiki rasah ngasuh insyaallah kuat. Wong ora nggawa apa-apa, tangan kosong. Gitu Pak. Kan Allahu Akbar kan tangan kosong, orang nggawa 20 kilo. Terus ada persiapan suwe-suwe gitu. Terus ndang ke wudu wae mangkat. Enggak ada wudu wae mangkat. Mangkat tujuannya apa? Nek iso ndang mangkat, iso qobliyah, insyaallah salate luwe khusyuk. Lebih khusyuk karena nggak tergesa-gesa. Ya, nggak tergesa-gesa. Bisa melaksanakan alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Nomor 2, nomor kalih Allah berfirman menerangkan cara meniti beriman, jamaah jalan beriman, yaitu walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Itu orang-orang yang mereka dari al-lahwi, dari sia-sia, ucapan yang sia-sia, perbuatan yang sia-sia, apalagi batil, mereka mu'ridun, mereka berpaling dari perkataan, perbuatan, ucapan yang sia-sia. Jangan gampang-gampang anggere udan, wah udan nah, ora udan. Hari udan salah, ora
salah. Ampun ngoten. Nggih ademe, nek panas panase ya mah ngoten. Itu sih bener iki piye ra tau bener. Ini namanya orangnya yang kurang pas. Itu ucapan yang sia-sia. Hendaknya orang yang beriman menempuh jalan iman, yang beriman kepada Allah menempuhnya dengan berpaling dari yang sia-sia. Ucapkan saja subhanallah. Subhanallah. Entah dingin, entah panas, subhanallah. Kenapa? Memang Allah itu maha suci. Memberi apapun dia tidak salah. Memberi hujan atau belum memberi hujan, dia Ta'ala tidak salah. Dia Ta'ala pasti bijaksana. Pasti bijaksana jamaah, pasti menempatkan segalanya pada tempatnya, itu pasti jamaah. Wong baru memberi udara wae sing iso nyangga udan wae, nyangga mendung wae nek disedot ya gugu gitu. Itu bukti dia maha bijaksana gitu jamaah, bijaksana gitu. Jangan bahagia rahimani wa rahimal. Maka kita jangan mengucapkan ucapan yang sia-sia. Lebih baik ucapkan yang itu kalimatun thayyibah, seperti masya Allah gitu jamaah, masya Allah ngoten. Ya kalau memang ini ada rasa berat gitu ya katakan aja la haula wala quwata illa billah. Napa ngajeng ini ndak napa nggih pun saaduh bismillah ngoten mawon gitu. Bismillah misale arep mangkat malah kuncine jiglok. Duh, ampun ngoten-ngoten ampun bismillah, ya Allah bantulah saya dengan namamu, saya ambil kunci. Itu orang yang nanya cara menjalani iman, cara menjadi beriman. Qad aflahal mu'minun. Jadi berpaling dari ucapan perbuatan yang sia-sia. Karena apa? Kita percaya kepada Allah. Beriman dia maha pemurah, beriman dia maha pencipta, membantu para hambanya. Ada apa aja minta bantuan kepada Allah. Nggak usah mengeluh, nggak usah mengucapkan yang nggak ada artinya, nggak ada maksudnya, cuma keluh kesah aja. Jangan gampang gerusulo gitu sama. Tapi sebut aja kalimatun thayyibah, masya Allah. Itu mau gitu, masya Allah, dan tapi ditindak nih dengan membaca bismillah, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang. Itu kita biasakan, kita niati. Ini cara menempuh jalan supaya menang. Qad aflahal mu'minun. Apa jalannya? Iman. Apa caranya? Berpaling dari yang sia-sia, ucapan yang sia-sia, perbuatan yang sia-sia. Kita ganti yang berguna. Karena semua ini diciptakan oleh Allah dengan bijaksana. Nomor 3, kamu muslimin jamaah berbahagia rahimani wa rahimakumullah, niki mesti sedaya remen nomor 3 niki. Napa jamaah? Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Orang-orang yang terhadap zakat mereka menunaikan. Seneng ta kowe zakat, seneng apa orang? Seneng ya berarti sugih ya berarti kowe lho, berarti kan kowe sugih. Makanya aku kapan ya iso zakat ya ngono ya kan. Berarti sampean sugih, sapimu 30. Malah punjul ya toh. Engko zakate siji ya toh, zakate siji, sapinya 30 wis tahun ra sida malah tambah dadi 40 zakat siji mek ngono, masa ora gelem. Ya toh. Wah, berarti kowe sugih nek seneng zakat. Makanya kita harus seneng zakat jamaah gitu, seneng zakat. Berarti masmu akeh berarti. Ya. Berarti masmu akeh, alhamdulillah duwe emas 1 gram, emas kok nganti sakmono kae ya entek. Perang-perang gram sakmono kae entek 80 gram punjul ya gitu ya. Wis tahun ra kelong, mah tambah dari 95 ya gitu kan. Ya udah keluarkan seperempat-puluh ya kan, 1/40 atau 2,5% kan 1/40 ya kan, dibagi 40 kan, itu 1/40 kan gitu. Oke. Niku nomor 3. Nomor sekawan
Walladzina hum li furujihim hafidun illa ala aswajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin famani batagha wara dzalika faulaika humul adun, yaitu orang-orang yang mereka menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki. Barang siapa yang mencari di selain itu, maka dia termasuk orang yang melampaui batas. Di jamaah ken menjaga kemaluan. Niki berarti apa? Berarti sampeyan dikai umur tekan dewasa berarti. Gelem ora? Pilih mati bocah atau pilih mati dewasa tekan sepuh. Nah kan nek mati ini 6 kan cek bocah kan rapopo katokan itu. Orang diisin pancene cek bocah itu. Kan ngoten. Cek bocah kan ora isin ra menjaga kemaluan. Orang isin kok cek bocah. Nah nek wis sepuh wis sampai dewasa gitu. Nah isin menjaga kemaluan. Ojo dodo ngerti kemaluanmu kajaba bojomu gitu kan. Dan anak bojo pun disediakan oleh Allah gitu. Pun nikah sampean kacek pirang tahun bojomu karo kowe? Kacek pirang tahun? Lah iya ketemu umur pira? Lah iya wong baraan lho ya nunggu umur selawe lah ngopo? Wong lainnya biyen berbareng lho guru kata sithik ya kaya nunggu dadi umur selawe agak dilamar itu. Itu kan janjane wis enek jodone gur waktu kuwi urung ketemu ya toh. Nah, urung ketemu jadi disediakan istri ya kan. Sudah ada istrinya cuman belum dipertemukan saja. Itu Masya Allah. Makanya yakin aja sampai umur dewasa jaga kemaluan sampai ketemu istrinya, akad nikah dengan sah itu kan sama dengan sah akad nikah boleh silahkan gitu. Kudune gampang toh sama. Sebenarnya mudah itu kan kita senang alhamdulillah diberi usia sampai dewasa, maka kewajibannya apa? Jaga kemaluan. Gitu. Jangan sampai diberi dewasa kok orang izin tidak menjaga jangan jaga kemaluan. Kamu sudah disediakan pasangan hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebelum nikah pun berdoa, Rabbana hablana min aswajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu sebelum punya pasangan sudah berdoa begitu. Ya Allah, beri kami pasangan hidup yang menenteramkan hati, ya kan? Yang menenteramkan hati, punya anak turun yang kita sama-sama takwa. Jadi karena itu imam dalam takwa kan waja'alna lil muttaqina imam. Udah kan kita imam dalam takwa, mimpin takwa, memimpin anak-anak bertakwa. Itu udah doa sebelum kita punya anak, sebelum punya istri. Berarti sudah berharap punya suami, punya istri yang nanti bisa punya generasi yang takwa. Aku pemimpinnya. Itu demikian sama kita dibimbing oleh Al-Quran, punya tekad yang seperti itu mulia. Nah kok tenan diberi usia sampai dewasa gitu, maka menjaga kemaluan jangan disalurkan di selain itu, karena selainnya adalah faulaika humul adun. Selain itu namanya melampaui batas. Ini sama ini Masya Allah cara menempuh jalan iman itu seperti itu. Jadi jangan sampai malah kita nggak pengen menikah gitu, atau kita mencari dibalik itu melampiaskan di tempat yang lain, nggak boleh. Itu sudah disediakan olehnya Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian kita namanya beruntung. Enak enggak? Kudune enak ya toh.
Seharusnya enak sekali jamaah. Coba suruh menempatkan pada istrinya atau suaminya dan disediakan suami atau istri oleh Allah, ya kan? Disediakan olehnya subhanahu wa ta'ala. Ngono wae nek ijab kabul langsung duwe mertua, gitu. Langsung di mertua langsung gitu. Langsung di mertua sak kerabate langsung erat lho, masyaallah, penak gitu sama. Langsung erat gitu. Nek pun mantu ping 3, berarti pun gadah besan 3 sak kerabate coba masalah iki rukun wae ana hubungan terus karena akad nikah ning qabil tuh nikah gitu. Itu masyaallah itu indahnya sama gitu. Indahnya jalan yang disediakan oleh Allah bila kita meniti dengan benar, dititi dengan benar, menyalurkan kemampuan dengan benar, dengan akad nih nikah itu buahnya bagus gitu, sampai kenal punya mertua, punya besan dan kerabatnya loh ya mak begitu. Kamu muslimin sebagai rahimani wa rahimakumullah. Yang nomor sholat, berpaling dari yang sia-sia, zakat, kemaluan, 5 ya. Nomor 5 kaum muslimin jamaah rahimani wa rahimakum. Nomor 5 yaitu firman-Nya Allah tabaraka wa taala walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Itu orang-orang yang terhadap amanah-amanah yang diberikan kepadanya dan janji-janji yang dia menjanjikannya mau menjaga dengan baik. Nomor 5 kaum muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah, menjaga amanah dan menepati janji. Ini kemurahan dari Dia Ta'ala lagi jamaah. Pertama, diberi amanah berarti dicintai, gitu, dicintai. Makanya jangan sia-siakan cinta yang diberikan. Disuruh menunaikan amanah. Contoh, amanah bendahara masjid, amanah kurban, misalnya gitu sama. Itu seorang yang amanah mengurusi keuangan masjid, mengurusi pembelanjaan hewan kurban. Itu kalau dia amanah dengan hati yang baik, itu dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim jamaah, Nabi sabdakan dia sedekah sejumlah yang dia kelola. Coba sedekah jamaah, dia itu sedekah. Di kita tuh nggak punya duit yang seberapa lebihnya, hanya karena dipercaya oleh masyarakat mengelola keuangan masjid. Sebulan pemasukan dan pengeluarannya secara baik itu sampai berjuta-juta. Loh, kalau Anda amanah dengan baik itu dinilai sedekah sejumlah itu. Ya jamaah begitu. Ya, jangan malah diwalik. Dan aku orang badi lah untuk ku apa, aja malah begitu jamaah. Oh, itu jenenge lho sampe goleki apa? Itu kamu diberi amanah, itu berarti mendapatkan pahala kalau kita tunaikan dengan baik jamaah. Di Nabi bersabda al-aminu al-khazinu al-muslimu al-aminu, dan mananya gitu. Jadi bendahara muslim yang amanah ahadul mutasaddiqaini, dia termasuk salah satu dari yang sedekah harta yang dia dipercaya mengelolanya, asal dia amanah memberikan pada tempatnya, benar-benar untuk yang maslahat begitu. Dan jangan salah paham, nek uang danane nggo sapi 20 juta, ya wis apa bos, yang penting aku ora njipuk. Sing penting regane 20 juta. Bareng cilik yo ben. Nah niki nggak ampun, itu jenenge kira amanah gitu. Namanya amanah itu ya dengan sungguh-sungguh bagaimana 20 juta untuk sapi sing api itu, karena kita akan diberi pahala sejumlah nanti penggunaan daging
korbannya. Kalau kita amanah dengan hati yang baik, terus amanah, diberi kepercayaan cari hewan ya semaksimal mungkin dengan hati yang baik, amanah, maka diberi sedekah sejumlah yang dia kelola sama gitu. Itu kita namanya amanah sama. Ya kita itu kalau diberi amanah itu dicintai, dijaga rasa cinta yang diberikan kepada kita. Termasuk amanah ibadah, ya. Amanah yang diberikan oleh Allah, kita diberi akal, diberi balik, diberi masuk waktu, ya sama, menutup aurat, maka menunaikan amanah sholat. Macam ini juga masuk juga di situ. Nah terakhir jamaah lagi-lagi dibuka dengan sholat, di tengah-tengah mengandung sholat, dan akhirnya pun juga sholat. Walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun, menjaga waktu-waktu sholat. Kalau ini yang pertama tadi apa? Kerjakan dengan khusyuk, itu yang pertama. Yang kedua, yang terakhir ini jaga waktunya yang pas, jaga rukunnya, selain itu khusyuk di dalam mengerjakan. Macam kita tahu pentingnya 6 hal di atas, yaitu 6 hal yang pokok jamaah, perkara yang besar, cara menempuh jalan beriman. Jangan sampai itu mogok jamaah. Jangan sampai ibaratnya wis dikai lisan, pinter ngomong kok malah mogok, tidak menahan yang sia-sia. Gitu, ampun malah mogok. Dikai kekayaan oke, sampai nisab, sampai haul kok malah mogok, enggak menunaikan zakat. Jangan sampai namanya mogok, wis dikai dalan karek nglakoni kok malah mogok. Mandek neng dalan. Mandek neng dalan. Nah, jangan seperti itu, gitu, ampun demikian, gitu. Oh, dikai umur panjang, punya kemaluan kok malah enggak pada tempat. Ya, namanya mogok gitu. Namanya mogok malah gelondor gitu. Nah, jangan sampai ya, begitu. Nggih. Berpindah nomor 3. Nomor 3 ya, Mas. Nomor 3 apa jangan nomor 3? Endingnya. Bagaimana endingnya? Bila kita menempuh jalan itu jalannya dan mau menjalani, endingnya apa? Nah ini gitu sama apa endingnya? Apa hasil akhirnya? Kayak apa kemenangan yang dijanjikan? Kaum muslimin berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Memang segala sesuatu dilihat akhirnya sama bagaimana hasilnya, itu toh, gimana hasilnya. Nah, ketika manusia melaksanakan poin-poin di atas, endingnya diterangkan oleh Allah. Di situ lanjutnya ayat 10 dan 11 dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jamaah, ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Itu jamaah, itu endingnya itu. Jadi jamaah ini yang semestinya ending yang kita cari jamaah. Mereka itulah yang akan mewarisi Firdaus, dan tidak hanya sebentar tapi kekal di dalamnya, tidak ingin pindah ya. Tidak pengen pindah, gak pengen ganti. Kamu muslimin yang berbahagia yang dirahmati olehnya Subhanahu wa ta'ala. Nah ini jamaah juga yang kita jangan sampai keliru ya. Ini ending yang sangat mulia sekali. Jangan sampai kita kaum muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah, cita-citanya itu hanya sekedar kekayaannya bertambah. Jangan sampai. Ya memang penting kekayaan bertambah, tapi itu jangan tujuan akhir gitu. Selagi bertambah ayem,
Nek ora bertambah ora ayem, jangan. Tetapi tujuan kita hendaknya kaum muslimin jamaah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, bertambah kekayaannya, bertambah dalam kita iman dan menempuh jalan iman tadi. Atau seandainya pas nggak bertambah tahun ini, ya tetap bagaimana cari solusinya agar iman tetap bertambah dan bertambah pula dalam menempuh jalan tersebut. Nah, itu yang kita harus pelajari semua. Makanya Nabi bersabda, ajaban li amril mukmin, inna amrohu kullahu lahu khair. Sungguh menakjubkan urusannya orang mukmin, semua urusannya baik. Ya, orang mukmin jalannya benar, dengan benarnya jalan dia kalau benar menjalani akan membuat semua urusannya bernilai kebaikan. Jika dilancarkan urusannya, dimudahkan kebaikan-kebaikan dunianya, dia bersyukur. Jangan sampai gara-gara kaya sombong, gara-gara kaya malah menolak kebenaran. Ya jemaah, itu banyak gitu, banyak. Itu namanya karena nggak iman aja. Jadi kalau engkau nggak mukmin jemaah, itu tambah kaya pun nggak tambah baik. Karena tambah kaya, artinya tambah sombongnya. Karena tambah ilmunya, tambah sombongnya, kan begitu jemaah. Jika tidak didasari jalan iman. Oh, jalannya iman kepada Allah dan keesaannya, tambah kaya siap. Urusannya baik, semakin kaya semakin baik dalam menunaikan iman dan menjalani iman. Sebaliknya, ketika diuji, ida asobat udorro, ditimpa pas kekurangan, ada tahun ini kok berkurang nggak kayak kemarin, tetap dia bisa tidak keluh kesah. Memang aku diuji oleh Allah. Kalau selalu berhasil, aku bisa terfitnah oleh keberhasilan. Tapi jika kadang-kadang ada sakit, ada gagal, menyadari semua adalah la haula wala quwata illa billah, akan mengingatkan imannya, mengingatkan introspeksinya, menempuh cara menjalani iman. Jika begitu, maka apa endingnya? Mewarisi surga Firdaus. Jamaah, mewarisi surga Firdaus. Dan dunia pasti bukan tempat tinggal manusia. Manusia tidak ada yang bisa tidak meninggalkan dunia. Nggak ada sejarahnya kok ada manusia yang bisa tidak meninggalkan dunia. Walaupun dengan kekayaannya pengen kekal di dunia, tapi nggak bakal bisa. Berarti ending yang bagus bila diberi surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau kita adu menang-menangan, menang jalan iman. Ya tak? Menang jalan iman. Kenapa? Karena endingnya adalah mewarisi surga Firdaus, bukan sekedar jaminan dunianya. Ya jamaah, ini yang lebih menang jamaah. Dan itu pasti dijalani karena terbukti manusia tidak bisa tidak meninggalkan dunia. Itu nomor 3. Jadi satu lagi ya jamaah, napa pun rin? Nyoba ya jamaah, nyoba satu alamat ya, satu rambu-rambu ya, mencoba satu rambu-rambu jamaah. Jadi kita oleh Allah di lanjutnya ayat nomor 12 jamaah. Ayat 12 itu Allah Ta'ala memberikan kita rambu-rambu, petunjuk agar bisa menemukan jalan iman ya, agar bisa menemukannya. Jangan sampai gagal menemukan jalan iman. Bagaimana akan menempuh? Dia nggak menemukan jalannya. Nah jamaah, untuk kita supaya bisa menemukan jalan, dipasang rambu. Kalau rambu-rambu di Indonesia, papan warnanya hijau ya. Tulisannya kuning. Iya dong?
Nggih. Kayak sini kan nanti kalau Wonogiri ke kiri, kalau Solo kanan gitu. Nah, itu kan biar ketemu jalannya toh. Bilangnya rambu-rambu jalan. Itu kita baca, oh Wonogiri ngiri selatan gitu jangan ngoten. Ampun diwalik malah Wonogiri beloki kanan yo tekani lah. Solo yo. Nah, dan itu contoh rambu-rambu di dunia. Nah, kalau menuju iman pun dipasang rambu-rambu oleh jamaah oleh Dia Ta'ala. Seperti Allah firmankan di lanjutnya ayat jamaah. Untuk menyingkat waktu saya baca ayatnya, nanti dibaca sendiri. Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 ya. Ayat 12 sampai 14. Jadi kan ayat 10 dan 11 kan endingnya gitu. Terus sekarang ayat 12 sampai 14 rambu-rambu yang pertama. Rambu-rambu yang pertama. Rambu yang pertama jamaah Allah firmankan di lanjutnya ayat 12 sampai 14 yaitu rambu-rambu berupa penciptaan manusia. Jadi manusia disengaja oleh Allah diciptakan pakai proses, pakai tahapan yang tidak ada yang mampu siapapun selain Allah. Tidak ada yang bisa menirunya. Walaupun Dia Ta'ala sebetulnya bisa menciptakan manusia dengan kun fayakun, tapi itu tidak Allah lakukan. Dia Ta'ala tidak melakukan kun fayakun dalam menciptakan manusia walaupun bisa, tapi manusia diciptakan pakai proses panjang dari saripati tanah, kemudian ditetapkan jadi air mani di dalam rahim yang kokoh. Air maninya Allah ciptakan menjadi segumpal darah. Segumpal darahnya Allah ciptakan menjadi segumpal daging. Segumpal dagingnya Allah ciptakan menjadi tulang belulang. Kemudian tulang belulangnya Allah ciptakan menjadi dibalut daging, kemudian menjadilah janin. Apa kesimpulannya? Akhir ayat 14. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Kaum muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ini rambu-rambu yang kita harus pahami jamaah. Itu disengaja oleh Allah. Manusia diciptakan demikian itu agar manusia percaya kepada Allah. Betul-betul Allah mengurusi manusia. Penciptaannya aja coba, air maninya ditahan oleh Allah 40 hari. Dijaga terus diciptakan menjadi segumpal darah. Coba itu kan kalau nggak diasuh dengan baik mana mungkin jadi. Itu pakai ilmu yang sempurna, pakai perhatian yang besar jamaah. Ya dewi orang gagas itu nih kan itu mesti masuk jadi dewi itu. Itu Dia Ta'ala yang menunjukkan ke kita itu petunjuk. Dia mengatur manusia mengasuh sebaik-baiknya. Juga proses berikutnya sengaja dibikin tahapan seperti itu untuk memahamkan kita. Percayalah Dia Ta'ala mengatur kamu sebaik-baiknya dan jadi orang yang bagus, sempurna. Telinganya bisa mendengar, matanya bisa melihat, hidungnya bisa mencium, lidahnya bisa merasa, kulitnya bisa meraba. Jamaah itu masya Allah ya kan. Jadi jamaah sempurna gitu, sempurna berfungsi dengan baik. Sungguh besar luas rahmatnya Dia Ta'ala. Oh ya, kamu jadi percaya kepada
jalan iman, mempercayai jalan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Dia taala mengatur kita dengan syariatnya, syariat sholat, syariat meninggalkan yang sia-sia, jika diberi kaya zakat dan seterusnya, itu benar adanya sebagaimana Dia menciptakan kita bertahap dan jadi dengan sempurna. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nggih, kaum muslimin, menawi makatan yang disampaikan pada pertemuan di kali jamaah ada benarnya, semata-mata darinya ta'ala, ada kekurangannya, kekhilafan dari saya. Bila ada pertanyaan 1, 2 jamaah mungkin dipersilahkan. Ya, monggo Bapak saged. Terima kasih. Pertanyaan saya adalah orang yang beriman dan rajin menjalankan sholat. Yang pertama, orang yang rajin sholat nanti diterima Allah di surga. Yang kedua, orang yang sholat itu sebagai cahaya yang terang dalam besok di alam kubur. Yang ketiga, tapi orang yang sholatnya tidak teratur, kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak sholat, itu nanti tidak ada cahaya di alam kuburnya. Di sana adalah tidak ada cahaya dan sama sekali gelap, sama sekali di alam kubur. Yang nanti yang ditanyakan setelah kita meninggal yang pertama adalah sholatnya. Pertanyaan, bagaimana solusinya agar kita mendapat ridho Allah, cara kita sholat dan afdol? Terima kasih, minta solusinya. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Kaum muslimin, jamaah rahimani, seperti yang diterangkan tadi, memang dalam meniti jalan pun tadi awalnya sholat, di tengah-tengah juga mengandung perintah sholat, di akhirnya juga sholat. Dan sholat memang Nabi sabdakan juga imaduddin, sebagai tiang. Ya, berarti sama ya, kita mungkin bisa mengkiaskan dengan tiang masjid ini gitu. Niki tiangnya masjid jejeg apa mboten niki? Jejeg. Dur apa mboten? Dur. Hasilnya enak apa mboten yang ruangane? Enak gitu. Apa rahasianya? Kok tiangnya saged jejeg, tur iso dur, iso nyangga atap, nang jero hasilnya sekecok gitu. Napa rahasianya Pak niki Pak tukangnya ya, napa rahasianya? Napa rahasianya coba? Pondasi yo. Pondasinya bener. Bikinnya pondasi bener. Ora lah pondasi ora penting nek dadi yo ora ketok, ora ngono. Ya memang pondasine dadi ora ketok, ya nanti Pak pondasine ora ketok. Nah, perator diremehke, salah. Jangan meremehkan pondasi walaupun nek wis dadi ora ketok. Tapi pastikan pondasinya kuat. Sudah jadi pun tetap pondasinya jangan sampai keropos, ya enggak? Itu rahasianya juga sama. Bagaimana kita punya nilai dalam sholat, sejauh mana kita memperbaiki pondasinya. Kalau kita memantap pondasinya akan mampu memasang tiang. Pastikan tiangnya dipasang pada pondasi. Pastikan sholatnya didasari 2 kalimat syahadat dan benar dalam mengucapkan dan meyakini 2 kalimat syahadat. Maka kita pelajari nanti syarat-syarat 2 kalimat syahadat, rukun-rukun 2 kalimat syahadat dibenahi. Dengan begitu insya Allah namanya iman. Nanti kan rambu-rambu iman tadi ditingkatkan lagi, itu akan membuat tegaknya sholat, tegaknya tiang mampu tinggi. Ya, tiangnya kudu endek yo, ruangannya ora penak gitu. Mulane aja ngenyang salate gitu, dinyang salate. Cagake dinyang belum apa, ndek wae cagake. Ya wegah to, mulai ora penak gitu. Nah, pas kan kita mengerjakan sholat. Oh nek dhuwur ki ya ruangane penak, sama begitu dalam menjaga sholat untuk mampu menegakkan bangunan agama. Nek tegak jangan aman nyaman di dalam bangunan.
Mungkin secara ringkasnya itu Bapak jazakumullah khairan. Nggih. Itu jawabannya. Walau alam bisawab. Nggih. Pun jamaah ngoten? Yang lainnya saya mau cekap. Nggih, pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.